Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Kali ini Bapak yang akan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak tidak henti-hentinya memberikan pesan kepada anak-anakku sekalian karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi anak-anakku apabila keluar rumah jangan lupa memakai masker, itu yang pertama. Yang kedua menjaga jarak. Bapak mau cek dulu kehadirannya. Ya. Apakah hadir semua? Hadir. Iya, alhamdulillah. Apakah anak-anakku semua sudah siap belajar bersama dengan Bapak? Sudah. Iya, terima kasih sekali. Nah, kemudian Bapak juga mau bertanya nih, bagaimana suara Bapak jelas ya? Jelas. Gambar Bapak jelas? Jelas. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Bagaimana anak-anak, siap? Siap. Iya. Kita menyanyi bersama-sama. Indonesia tanah airku. Bagaimana anak-anak? Semangat? Masih semangat? Semangat. Iya. Masih. Iya, terima kasih. Jadi anak-anak sekalian, Bapak harap kalian ini tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian Bapak ingin sampaikan aturan-aturan yang perlu kita laksanakan dan perlu anak-anakku ikuti pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anakku harus bersemangat. Ya. Yang kedua, anak-anakku semua harus aktif. Ya, aktif. Kemudian yang ketiga, pada saat pembelajaran tidak ada dari anak-anakku yang mengerjakan pekerjaan lain selain fokus pada pembelajaran kita ya. Bagaimana, setuju? Setuju? Setuju. Iya. Kemudian kalau ada pertanyaan yang mengganjal di benak anak-anakku sekalian, anak-anakku bisa menyalakan mic-nya kemudian bertanya. Iya, itulah aturan-aturan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Perhatikan tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tema 5 wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Kemudian garis besar
yang kita akan lakukan pada kesempatan ini adalah yang pertama adalah kita akan, atau anak-anakku sekalian akan mengamati apa yang Bapak tampilkan sebentar, apakah itu video atau teks, kemudian menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Adapun tujuan pembelajaran kita, coba anak-anak masih dengar suara Bapak? Masih? Masih. Ya, coba diperhatikan di layarnya. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi. Dan dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu memperhatikan mengisi teks formulir pengiriman barang secara benar. Anak-anak sekalian, Bapak ingin tanya dulu tentang pelajaran yang lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Ayo. Yang lalu kita sudah belajar tentang magnet dan daftar ya, daftar riwayat hidup dan magnet. Iya. Ya. Kali ini juga kita akan belajar tentang magnet, tapi medan magnet. Kita akan belajar tentang cara mengisi formulir pengiriman barang. Siapa yang masih ingat apa-apa saja yang terdapat di dalam daftar riwayat hidup anak-anak? Nama. Nama. Apalagi? Nama. Selain tanggal lahir, ya tanggal lahir, agama, dan banyak. Alamat. Iya, bagus sekali. Alamat. Sekalian, iya bagus. Apa Bapak ingin sampaikan? Apa sih tujuannya kita? Apa tujuan kita untuk mempelajari peran Indonesia di lingkup ASEAN? Nah, anak-anakku akan tahu. Coba diperhatikan anak-anak. Anak-anakku akan tahu apa saja, bagaimana peran Indonesia, apa saja yang dihasilkan oleh Indonesia, apa saja yang diimpor oleh Indonesia, kemudian bagaimana peran Indonesia di situ akan mengetahui apa saja manfaat magnet. Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah belajar tentang cara mengisi formulir barang, anak-anakku akan bisa mengisi teks formulir barang. Siapa tahu besok lusa anak-anakku akan mengirim barang ke suatu tempat, mengirim ke saudaranya, anak-anakku sudah bisa. Ya, bagaimana anak bisa dipahami? Bagus. Nah, sekarang kamu tahu bahwa banyak pelaku usaha yang menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai, seperti botol bekas. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anakku baca ini. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membaca ini? Yo. Iya, silakan dibaca, Nak. Materi pembuatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase. Mulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau D dan dibuatnya dari keberagaman jenis buah dan tanaman. Iya, terima kasih. Sudah, Pak. Iya, jadi Ibu Made ini memanfaatkan bunga-bunga yang sudah kering, yang sudah berjatuhan, kemudian dibuat menjadi sebuah produk seperti sabun, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan. Ini Ibu Made, seorang yang kreatif. Selanjutnya Ilham Saputra. Coba dilanjutkan, Nak. Baca ini. Kreatif sangat penting dalam usaha ini. Ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Iya, terima kasih.
Jadi Ibu Made ini yang awalnya tadi bunga-bunga itu sudah tidak bermanfaat, sudah menjadi sampah, dia kelola menjadi sebuah produk, dan produknya itu laku dijual, bukan hanya di dalam negeri, tetapi laku sampai ke luar negeri atau mancanegara. Mancanegara itu maksudnya adalah dari luar negeri. Jadi apa yang dikatakan Ibu Made ini sangat betul bahwa kreativitas sangat penting dalam usaha ini. Nah, orang harus kreatif, artinya rajin berpikir, rajin mencipta. Nah, sekarang ada pertanyaannya. Halo anak-anak, masih dengar suara Bapak? Masih. Iya. Apa jenis usaha yang dilakukan oleh Ibu Made Yuliani? Apa usahanya tadi setelah kita membaca tes, anak-anak? Dia apa produknya? Apa yang dia buat? Pelembab tubuh. Bagus. Ada yang bisa tambahkan lagi apa? Pewangi. Iya, bagus sekali. Kemudian, apa bahan baku yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Apa tadi yang dibuat sabun anak-anak? Bunga. Iya, bunga-bunga yang sudah kering berjatuhan. Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungannya? Nah, tentu sekali banyak manfaatnya bagi masyarakat. Misalnya, masyarakat bisa menikmati sabun yang dibuat oleh Ibu Made. Masyarakat bisa menikmati ya produk-produk Ibu Made. Kemudian bagi lingkungan. Nah, coba perhatikan anak-anak. Kalau sampah itu bertumpuk-tumpuk, biasanya apa yang bersarang di situ anak-anak? Tikus. Apa lagi? Lalat. Bagus. Nah, kalau sampah bertumpuk, berarti lingkungan itu sudah tidak nyaman, sudah kotor. Dan akhirnya bisa menyebabkan kita jatuh sakit karena dihuni oleh binatang-binatang yang bisa menyebabkan kita sakit seperti tikus. Nah, manfaatnya bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi bersih. Nah, seperti usaha Ibu Made tadi yang memanfaatkan barang-barang bekas. Jadi barang-barang bekas yang tidak bernilai dibuat menjadi sebuah produk, akhirnya menghasilkan uang. Nah, itu. Kemudian, apa yang dapat kita pelajari dari Ibu Made berwirausaha? Jadi yang dapat kita pelajari dari Ibu Made, yaitu dengan kreatif, rajin mencipta, kita bisa menghasilkan uang ya. Uang. Nah, sekarang coba diperhatikan anak-anak sekalian. Apa yang terlihat di layarnya anak-anak? Botol. Ya. Ini adalah gambar-gambar botol bekas, ya, yang tadinya itu sudah tidak berguna. Nah, kemudian dibuat menjadi sebuah karya, sebuah kerajinan tangan, dan akhirnya barang yang tidak berguna menjadi sangat berguna, bernilai jual. Nah, jadi itu butuh kreativitas. Nah, coba perhatikan ini anak-anakku sekalian. Ini nih. Mungkin banyak di daerah anak-anakku yang bikin keranjang seperti ini dari botol air minum ya. Ada keranjang-keranjang. Iya, itu semua adalah hasil kreativitas dari seorang yang kreatif dan yang tadinya tidak berguna menjadi bernilai jual. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, coba Aisyah, coba bantu Bapak membaca apakah itu MEA itu. Apakah MEA itu? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memperlakukan agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi ASEAN untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya
memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain, di kompetisi akan semakin ketat. Iya, bagus sekali dari Aisyah. Jadi MEA itu adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi dengan berlakunya MEA ini, maka suatu negara bebas memasukkan barang dan jasa ke negara lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi negara-negara yang barangnya kurang berkualitas akan tidak laku. Coba anak-anakku perhatikan. Bapak menjelaskan. Halo Nurul Alma. Jadi nanti di sini akan terjadi kompetisi atau persaingan. Siapa yang kualitasnya atau jelek produknya tentu tidak laku ya. Ya. Nah, sekarang Nurul Alma dilanjutkan. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? Iya. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan. Iya, jadi bagaimana memang pengaruh kita? Nah, seperti yang dibaca tadi oleh Nurul, bahwa untuk bisa berpartisipasi di MEA ini, kita harus mempersiapkan diri. Harus meningkatkan kualitas diri supaya bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Karena kalau kita kurang berkualitas, maka tenaga kerja dari luar negeri akan masuk dan mengambil lapangan kerja ya yang kita miliki. Kalau kita kalah, jangan sampai kita yang ada di Indonesia ini menjadi penonton. Kenapa? Karena kita berkualitas, kurang berkualitas. Nah, jadi untuk menghadapi MEA ini, lalu anak-anak, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bagaimana supaya kita mempunyai skill, siap untuk bekerja, dan kita pun bisa bekerja di luar negeri. Kalau kita punya skill, punya kelebihan. Ya, jadi Bapak pesankan, jangan sampai ke depan nanti anak-anakku hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Tenaga kerjanya diisi oleh negara lain. Jangan sampai. Seperti dokter, kalau anak-anakku berkualitas, misalnya siapa tahu besok lusa jadi dokter, bisa bekerja di luar negeri. Tetapi misalnya kalau dokternya kurang berkualitas, maka dokternya itu, tenaga kerja di bidang kedokteran itu bisa diisi oleh dokter dari luar. Ya. Seperti misalnya contoh Bapak kasih. Di Indonesia sekarang banyak tenaga kerja asing seperti dari Cina. Kenapa begitu? Mungkin karena tenaga kerja dalam negeri kita ini kurang berkualitas. Jadi diganti oleh tenaga kerja lain. Jadi bagaimana untuk menghadapi MEA itu kita harus mempersiapkan diri. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN? Iya, silakan. Ya, lanjut. Riset terbaru dari organisasi dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik. Si baca oleh Aisyah ya. Ya, jadi ini keuntungannya bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN. Ya. Jadi di sini dengan berlakunya nanti MEA, maka tenaga kerja atau lapangan kerja akan meningkat. Baik itu tenaga kerja profesional maupun tenaga kerja kelas menengah dan level rendah. Jadi dengan terbukanya lapangan kerja, otomatis kesejahteraan di negara-negara ASEAN akan meningkat.
Bagus, meningkat. Jadi misalnya pengangguran itu sudah bekerja, sudah produktif semua, maka negara, terutama negara Indonesia itu akan makmur kalau tidak ada lagi pengangguran. Nah, sekarang anak-anak sekalian, Bapak tidak usah lagi membagi kelompok karena sudah dibagi ya. Sudah dibagi pertemuan yang lalu sudah 3 kelompok. Jadi ini anak-anakku akan diskusikan ini. Apakah Mia itu? Bagaimana Mia mempengaruhi kita? Dan apa keuntungannya Mia bagi Indonesia dan negara ASEAN? Itu didiskusikan bersama dengan kelompoknya sebentar ya. Bagaimana anak-anak, siap? Siap. Bagus. Nah, Siap. sekalian Bapak tampilkan nanti LKPD-nya untuk dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Mea juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Ya, dengan berlakunya pasar tunggal di ASEAN, yaitu MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka ini akan membuka peluang bagi pengusaha kecil, terutama pengusaha seperti Ibu Made Yuliani tadi, atau pengusaha yang membuat cenderamata. Seperti ini cendeраmatanya. Coba perhatikan cendeраmatanya. Biasa kalau kita berkunjung ke tempat wisata, biasa ada cenderamata yang kita beli. Nah, cenderamata ini dari magnet. Biasa kita lihat ada ditempel di kulkas ya, ada? Biasa ada. Biasa. Nah, kenapa bisa menempel di kulkas? Karena kulkasnya adalah benda magnetis. Dan ini adalah magnet, sehingga bisa nempel. Nah, perhatikan anak-anak, ini adalah contoh cenderamata. Ya, cenderamata yang dijual. Dan ini bisa pelaku-pelaku usaha atau orang-orang yang bergelut membuat cenderamata ini akan berpeluang dengan adanya MEA ini. Seperti cenderamata yang ditempel di kulkas tadi itu yang dibuat dari magnet. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kegiatan kita selanjutnya adalah melakukan percobaan tentang medan magnet. Kita akan melakukan percobaan ya. Coba Nur Saliana. Dibacakan dulu ini nak, medan magnet. Percobaan medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Iya. Sekarang Bapak akan tampilkan nanti LKPD-nya untuk anak-anakku kerjakan dengan kelompoknya. Namun sebelum itu, coba kita bahas semua dulu sampai di muatan bahasa Indonesia. Coba Rizky, baca dulu ini nak. Perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkat arus barang dan jasa. Tahukah kamu barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Ini perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkat arus barang dan jasa. Nah, untuk mengirim barang itu, sebelum kita kirim, tentu ada formulir yang kita isi dulu ya. Ada formulir. Nah, anak-anak kan sudah pengalaman, sudah tahu mengisi formulir. Nah, coba
Coba anak-anak perhatikan. Ini contoh formulir. Sudah dilihat? Sudah. Ada data Sudah. penerima. Yang menerima barang, dia tulis datanya di sini. Namanya, nama awal, nama akhir, alamatnya, provinsi, kota kabupaten, kode pos, telepon. Kemudian data pengirim. Siapa yang mengirim barang? Harus jelas di sini datanya. Coba diperhatikan ini. Kita akan mengerjakan LKPD di Google Form. Apa yang terlihat anak-anak? Ada LKPD? Ada. Inilah Ada. LKPD-nya. Coba perhatikan anak-anak sekalian. Bacalah teks di bawah ini dengan sesama, kemudian jawablah pertanyaan apakah yang kalian ketahui tentang MEA. Coba perhatikan. Ini anak-anakku akan diskusikan dengan teman kelompoknya. Jadi hasil diskusinya sebentar dibacakan ya. Halo? Ya. Iya. Ini. Coba perhatikan. Ya, diskusikanlah dengan teman kelompokmu ini. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan percobaan. Nah, itu nanti hasil percobaannya dibacakan juga ya. Ini. Selanjutnya ini adalah sebelum mengisi formulir pengiriman barang, coba anak-anakku perhatikan dengan cermat petunjuk pengisian di bawah ini, petunjuknya. Ini petunjuknya, coba diperhatikan anakku sekalian. Ini ada contohnya anak-anak. Halo? Perhatikan. Contohnya data penerima. Nama awalnya Putra, nama akhirnya Kesro. Ini contohnya ini. Ada kode posnya, alamatnya lengkap, nomor teleponnya. Kenapa harus ada nomor telepon? Ada nomor telepon penerima dan pengirim. Ya, supaya nanti kalau barangnya supaya senang dihubungi. Iya, bagus sekali. Ada yang tahu kenapa harus ada kode posnya? Ada yang tahu? Supaya senang dijumpai oleh alamatnya. Iya, bagus sekali. Supaya itu pegawai pos lebih cepat untuk memilah barang itu. Misalnya, kode posnya ini ke Batu Lapak, kode posnya ini ke Pindrang. Supaya dalam proses pengiriman barang itu prosesnya efektif dan efisien. Jadi dengan cepat pegawai pos akan mengetahui bahwa barang ini akan ke sini, akan ke kecamatan ini. Itu tujuannya ada kode pos. Kemudian anak-anak sekalian tugasnya untuk mengisi formulir. Ini adalah EKPD-nya. Sekarang anak-anak sekalian, Bapak kasih kesempatan untuk berdiskusi. Tentu sudah sudah berdiskusi ya. Coba kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Saya. Iya, silakan. Yang sangat penting dalam Kawasan ASEAN. Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN. 2. MEA. Masyarakat ekonomi menghadapi MEA. Kita perlu menjadi kekuatan magnet. Ikut perlu dilakukan percobaan. Kita anak-anak sekalian akan mengerjakan evaluasi di Google Form. Ya. Anak-anakku akan kerjakan di Google Form. Wow.
pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan menciptakan suatu hal baru, model baru yang berguna bagi dia. Apnea adalah singkatan dari Apa yang terlihat anak-anak? ibu ada dalam Apa yang terlihat? Jangan pembelajaran tahu dengan Google Chrome. Rancangan pembelajaran jarak jauh dengan Google Chrome. Audiolegik. Iya. Ya, seperti biasa yang Bapak selalu kirim di Hitungannya WA bagi grup itu Indonesia dan negara-negara ada ASEAN linknya. Nah, anak-anakku kerjakan seperti ini ya. Kerjakan evaluasinya ya. 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 Nah, sekarang anak-anakku sekalian, tibalah saatnya kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, namun sebelum disimpulkan, mungkin ada anak-anakku yang punya pertanyaan? Ada yang punya pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Ya, mungkin sudah pintar semua. Nah, kemudian, siapa yang bisa simpulkan pembelajaran kita pagi ini? Siapa yang bisa simpulkan kesimpulan pembelajaran kita pagi ini? Saya. Iya, silakan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. 1. Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN. Iya, 2. MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, adalah pemberlakuan pasar tunggal di kawasan ASEAN yang mulai diterapkan akhir tahun 2015 dan diharapkan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. 3. Untuk menghadapi MEA, kita perlu meningkatkan kualitas produk dan keterampilan kita agar nantinya bisa bersaing dengan negara lain. 4. Daerah yang dipengaruhi oleh kekuatan magnet di 5. Untuk mengetahui kekuatan magnet itu perlu dilakukan percobaan. 6. Untuk mengirim barang melalui pos, kita harus mengisi formulir terlebih dahulu. 7. Data yang harus ada dalam formulir pengiriman yaitu data si pengirim dan penerima. Iya, itu kesimpulan dari Nurul Alma. Bapak ulangi, tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, sekarang apa yang kalian pelajari hari ini? Ada Apa? nih, Pak. Sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Apa? Apa tadi yang sudah dipelajari? Coba diingat-ingat. Tentang Magnet. Magnet. Iya, Mea. Dokter Mia. Iya. Riwayat hidup. Apa yang kamu pahami? Sudah kamu pahami dengan baik? Sudah. Iya. Oke. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, Bapak ingin meminta pendapat dari anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Iya, bagus. Kemudian sebagai tindak lanjut, ini Bapak akan memberikan PR. Ini ya, PR. Jadi ini PR-nya. Ceritakan teks kreativitas yang membuahkan hasil kepada orang tuamu. Ini. Nah, kemudian anak-anak sekalian, sebelum ditutup, Bapak ingin menyampaikan pesan-pesan moral kepada anak-anak sekalian. Tolong diperhatikan dulu anak-anak.
untuk menghadapi era globalisasi, MEA seperti yang kita pelajari tadi, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita belajar dengan sungguh-sungguh, menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang berdaya saing, bisa bersaing dengan tenaga-tenaga kerja lain, ya. Nah, jangan sampai kita menjadi penonton di negeri sendiri. Jadi anak-anakku harus belajar dengan baik, ya. Nah, kemudian yang kedua anak-anak sekalian, Bapak Habibie pernah mengatakan, suatu saat orang yang tidak punya sekolah, orang yang tidak punya skill itu lebih berharga batu daripada dia. Kalau batu masih bisa dibikin apa anak-anak? Kalau batu, fondasi, ya. Iya. Dibikin bangunan. Tetapi kalau orang yang tidak punya keterampilan, tidak punya sekolah, nantinya itu akan tergeser mau jadi apa? Apalagi kalau dia suka bikin onar dalam masyarakat, maka dia biasa dijuluki sampah masyarakat. Jadi anak-anakku untuk menghadapi itu, anak-anakku harus belajar dengan sungguh-sungguh dan harus punya keterampilan. Jadi itu pesan dari Bapak, ya. Rajinlah belajar. Iya. Nah, kemudian saya kira sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada manfaatnya dan anak-anak bisa lebih bersemangat dalam belajar untuk mempersiapkan diri menjadi orang yang berkualitas, orang yang berdaya saing di masa depan nanti. Jadi saya kira cukup sekian pertemuan kita, dan sebagai penutup, siapa yang bisa baca doa dulu, nak? Saya. Ya, silakan. Silakan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih, ya. Sebagai refleksi diri dari saya masih mungkin terlalu cepat dalam menyampaikan materi seperti menerangkan, sehingga anak-anak kurang menangkap apa yang saya sampaikan. Untuk kedepannya sebagai perbaikan dalam menyampaikan materi, saya akan menyampaikan secara pelan-pelan, secara dengan artikulasi yang jelas, sehingga anak-anak akan lebih memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, supaya pembelajaran daring yang saya akan laksanakan itu ke depannya lebih lancar, mungkin saya akan mencari jaringan internet yang lebih lancar, lebih memadai. Begitu pula dengan anak-anak. Saya akan instruksikan sebelum kita melakukan pembelajaran, saya akan sampaikan kepada anak-anak supaya mencari jaringan yang lebih memadai. Saya kira itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.